BTS melakukan satu hal penting saat berbicara di konferensi pers Gedung Putih dan inilah alasan netizen memuji mereka untuk itu. BTS membuat gelombang dengan pidato bersejarah mereka di konferensi pers Gedung Putih. Kelompok itu bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan berbicara tentang keragaman rasisme dan tentang diskriminasi terhadap komunitas Asia. Rapat yang dimulai di ruang oval itu tertutup bagi pers. BTS bagaimanapun berbicara secara terbuka kepada wartawan di konferensi pers Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre yang dimulai tepat setelah jam 14.30 ET. Pemimpin BTS, RM adalah anggota pertama yang berbicara. Terima kasih, Karine, atas kata-kata baikmu. Dan hai, kami BTS, dan merupakan kehormatan besar diundang ke Gedung Putih hari ini untuk membahas isu-isu penting kejahatan kebencian anti-Asia, inklusi Asia, dan keragaman. Lalu Jin mengatakan, hari ini adalah hari terakhir bulan pusaka AANHPI, kami bergabung dengan Gedung Putih untuk berdiri bersama komunitas ini dan merayakannya. Jimin mengungkapkan kehancuran BTS mengenai kejahatan rasial dan harapan mereka bahwa kekerasan akan berakhir. Kami hancur oleh gelombang kejahatan kebencian baru-baru ini, termasuk kejahatan kebencian Asia Amerika. Untuk menghentikan ini dan untuk mendukung tujuannya, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menyuarakan diri kami sekali lagi, kata Jimin. Seperti biasa, BTS juga mengucapkan terima kasih kepada ARMY. J-Hope mengatakan, kami di sini hari ini berkat ARMY kami, penggemar kami di seluruh dunia yang memiliki kebangsaan dan budaya yang berbeda, dan menggunakan bahasa yang berbeda. Kami benar-benar dan selalu berterima kasih. Jungkook menyentuh musik BTS dan bagaimana musik itu menyatukan orang-orang di seluruh dunia. Kami masih merasa terkejut bahwa musik yang diciptakan oleh seniman Korea Selatan menjangkau begitu banyak orang di seluruh dunia. Melampaui batasan bahasa dan budaya, kami percaya musik selalu merupakan pemersatu yang luar biasa dan luar biasa dari semua hal, kata Jungkook. Tidak salah untuk menjadi berbeda, kata Suga. Aku pikir kesetaraan dimulai ketika kita terbuka dan merangkul semua perbedaan. V menambahkan, setiap orang punya sejarahnya sendiri. Kami berharap hari ini adalah satu langkah maju untuk menghormati dan memahami setiap orang sebagai orang yang berharga. Sayangnya BTS tidak dapat menjawab pertanyaan, tetapi itu tidak menghentikan wartawan untuk mencoba. Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dengan cepat masuk dan melanjutkan pengarahan. Reporter mengatakan, apa artinya bagi Anda untuk datang ke Gedung Putih? Lalu sekretaris menjawab, mereka tidak akan menjawab pertanyaan apapun, tapi terima kasih banyak teman-teman. BTS telah menerima banyak pujian, tidak hanya dari ARMY, tapi juga dari orang Korea yang melihat diri mereka diwakili oleh para anggota. Tapi satu hal yang penting yang dilakukan BTS selama pidato mereka di konferensi pers Gedung Putih telah terbukti sangat berarti bagi komunitas Korea dan Asia, dan itu berbicara dalam bahasa asli para anggota. Ini mungkin tampak kecil, tapi netizen di mana-mana sekarang mengungkapkan betapa tersentuhnya mereka melihat seseorang berbicara dalam bahasa Korea di Gedung Putih, terutama dalam diskusi tentang diskriminasi anti-Asia. Faktanya, reporter Korea Kim Pil-gyu yang merupakan koresponden JTBC di Washington menggambarkan dalam sebuah posting Instagram bahwa dia merasa sangat tersentuh setelah mendengar para anggota. Memikirkannya, dia menyadari itu karena BTS menyampaikan pidato mereka dalam bahasa ibu mereka ketika bahasa selain bahasa Inggris jarang terdengar di ruang pengarahan Gedung Putih. Mendengar bahasa Korea diucapkan, ada kenyamanan bagi reporter yang kemudian bertanya kepada seorang pejabat di HYBE tentang hal itu dan diberitahu bahwa sebenarnya BTS berbicara dalam bahasa Korea adalah keputusan yang disengaja. Menurut media Korea, HYBE menjelaskan bahwa alasan BTS memilih untuk melakukannya adalah karena mereka orang Korea dan Gedung Putih tidak mengajukan permintaan apapun sebaliknya. Mendengar betapa seriusnya para anggota mengambil peran mereka sebagai perwakilan dari budaya mereka, serta komunitas Asia pada umumnya, para netizen menekankan bahwa tindakan seperti inilah yang membawa perubahan positif. Akibatnya, orang-orang di mana-mana, terutama yang diwakili BTS, telah mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan mereka yang mendalam atas apa yang telah dicapai para anggota hanya dengan memilih untuk berbicara dalam bahasa mereka di konferensi pers Gedung Putih. Itu benar-benar momen yang berarti. Di sisi lain, aksi makna lain BTS di Gedung Putih menunjukkan kepribadian mereka. Ketika berbicara tentang BTS, meskipun mereka sangat berbakat dan tampan, grup ini juga selalu dipuji karena kepribadian mereka yang menawan. Baik mereka berada di acara besar, tampil di atas panggung, atau hanya meluangkan waktu, para anggota selalu mendapatkan perhatian karena sopan santun mereka yang sempurna. Baru-baru ini, 3 anggota BTS secara khusus menarik perhatian netizen karena menunjukkan kepribadian mereka, dan itu tidak lain adalah Jimin, V, dan Jungkook, yang dikenal sebagai Magnelite.
BTS baru-baru ini mengejutkan dunia ketika mereka melakukan perjalanan ke Amerika untuk bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas topik kebencian Asia. Seperti yang diharapkan, mereka fasih tentang betapa pentingnya topik dan harapan dan keinginan mereka untuk masa depan. Meskipun semua anggota bersinar, anggota termuda secara khusus tampaknya menarik perhatian ARMY dengan sopan santun mereka melalui tindakan mereka. Ketika berbicara tentang anggota Jimin, idola itu langsung menarik perhatian media sejak dia berjalan di atas panggung. Tapi aksinya saat turun dari panggung benar-benar menarik perhatian netizen. Saat Jimin meninggalkan panggung, idola itu membungkuk kepada pers saat keluar. Tetapi fakta bahwa dia meletakkan satu tangan di tubuhnya sebelum membungkuk itulah yang dipuji. Bagi banyak orang itu menunjukkan rasa hormat dan menggambarkan betapa rendah hati Jimin pada kesempatan itu. Selama pidatonya, V selalu memastikan untuk menunjukkan betapa rendah hatinya dia tentang pengalaman itu. Di masa lalu, V diketahui meletakkan tangannya di dada setiap kali dia berterima kasih atau menghargai sesuatu. Baik selama pidato dan setelah dia menyelesaikan pidatonya, ARMY memperhatikan bahwa V membuat gerakan yang sama. Meskipun Jungkook adalah anggota termuda BTS, dia selalu mendapat pujian karena tingkah lakunya. Dari saat dia berada di Bandara Incheon untuk pergi ke Amerika, dia terus menunjukkan rasa hormat kepada media dan ARMY yang pergi untuk mendoakannya. Begitu pula di Gedung Putih, Jungkook memastikan untuk menunjukkan rasa hormatnya saat bertemu Joe Biden. Jungkook selalu menjadi berita utama karena membungkuk dan itu tidak terkecuali. Saat para idola berjalan untuk menemui Joe Biden, Jungkook terlihat terus-menerus membungkuk saat mereka berjalan melintasi halaman. Selama pidato itu sendiri, ketika para anggota berbicara, Jungkook selalu memastikan 100% perhatiannya tertuju pada grup dan dia tidak bisa terlihat lebih bangga. Sekali lagi, BTS membuktikan betapa rendah hati mereka sebagai idola terlepas dari ketenaran dan popularitas besar mereka secara global. Tidak mengherankan kenapa netizen sangat menyukai mereka karena mereka masih merupakan idola yang sama yang memulai debutnya tahun 2013. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.